pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan kami berdua di sini, Andre Taulani dan juga rekan saya. Kayaknya suaranya kecil banget di TV ya? Coba gue gedein dulu deh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya, Andre Taulani. Dan saya Esti Purwadidata. Ya. Baiklah, pada hari ini bertepatan tanggal 21 November, ini merupakan Hari World Television Day. Ya. Atau Hari Televisi Dunia. Betul sekali. Ini diciptakan oleh United Nations atau PBB karena TV memegang peranan besar dalam penyampaian isu atau kejadian yang bisa mempengaruhi orang. Hari ini diperingati untuk mengingatkan pemerintah dan semua pihak kalau televisi itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan sebuah berita. Karena dampak yang ditimbulkan besar, jadi harus sangat bijak. Dan tentu saja televisi erat kaitannya dengan berita-berita yang timbul pada saat ini dan juga bisa memicu kebaikan bagi semua umat. Betul sekali. Ya, rekan Andre. Ya, rekan Ya, Esti. jadi memang- Tapi pada pagi hari ini, gambarnya gelombang, bisa diberhentikan antenanya. Sebentar, sebentar, ini antenanya dong. Maaf, TV-nya ini banyak cap kaki ya di sini ya Pak ya? Ya, udah banyak bagus, jari-jari ya. kaki ya, kenapa ya Pak ya? Mana? Oh, kan nggak ada remote-nya jadi pakai kaki ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu di studio kami, yaitu teman-teman dari Abang Nino, Lale, dan Ilman. ya, betul sekali, mereka menamakan grupnya Tiga- Laneman. Betul? Lanoman ya, bukan? Atau Laniman. Enggak, Lanoman Awalnya kayaknya. mereka membuat nama grup itu Iya. Tiga Diva. Iya. Tapi sudah ada yang Sudah ada. menggunakan. Saya rasa yang cocok memang Lanoman. Lanoman. Lale, Dino, dan Ilman. Lebih baik kita tanyakan langsung kepada yang mempunyai nama. Iya. Ya, kita geser dulu TV-nya ya. Oke, yuk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar? Baru kali ini lo bisa interaksi langsung dengan TV. Belum pernah ya. Belum pernah ada Boleh pengalaman diceritakan seperti ini ada kolaborasi Ini project antara apa ini? tiga Pencipta. pentolan-pentolan dari grup musik nih ya. Kenapa Anda bergabung seperti ini? Apakah sudah bosan dengan grupnya masing-masing? Jangan curhat masalah Anda ya. Tidak semua masalah mereka sama seperti Anda. Iya, ya, maaf. Hanya sebuah ini aja pertimbangan saja. Iya. Jadi kita emang bikin grup tapi bukan ngeband sih. Oh, bukan ngeband. Bukan, jadi kita bikin lagu. Oh, bikin gitu. lagu. Jadi kayak di generasi kita tuh udah jarang pencipta lagu kan. Betul. Akhirnya kita kepengen Ada baiknya kita pindah channel ke entertainment ya. Ini terlalu resmi. Resmi Terlalu banget. resmi. Tolong diganti channelnya. Oke. Ya. Ya. Agak santai nih kalau agak santai. Iya, ya. iya. Oh, jadi ini project Anda bikin ini adalah untuk khusus menciptakan lagu ya? Jadi kita jadi tim produser. Jadi produser. Oh, ini 3 produser jadinya. Jadi ya, sebetulnya bisa tiga dibilang. jadi bukan hanya menciptakan lagu tapi juga memproduseri Album-album. album-album bagi penyanyi-penyanyi yang mau menjadi. Oh, gimana kalau nama grupnya 3 Gerakan Produser, 3GP? Iya. Keren juga tiga. Boleh juga. Ada Ide ini pertimbangan loh, timbul ya. dari siapa sebetulnya? Sebelum semakin kemana-mana ya, Iya, jadi iya. kita pengen ngasih tahu. Ntar kita promo gak ada yang tahu nama kita. Iya. Namanya Lale Ilmanino sih. Siapa? Nggak ada itu ya? Gak ada. Emang Nggak ada grup. kita tadinya mikir mau kasih nama, tapi kayaknya kalau pencipta lagu tuh biasa identik sama namanya. Namanya. Makanya kita bikinnya Lale Ilmanino aja. Dan Oke. harapannya kenapa kita pengen bikin gerakan seperti ini, kita tuh ngerasa di Indonesia terutama banyak banget orang-orang yang tahu lagu, tapi cuma tahu tuh penyanyinya aja, nggak tahu yang Ciptanya nggak nyiptanya. tahu. Iya. Iya. Yang nyanyi, dulu yang nyiptain lagunya Stingy kan Kang Andre kan? Bukan. Bukan ya? Nah, orang-orang taunya saya. Padahal sebetulnya siapa? Endang yang main gitar. Iya. Ya, pokoknya karena apa namanya fenomena seperti itu, kita kepengen membuat gerakan di mana pengen ngajarin orang bahwa sebenarnya pencipta lagu tuh juga bisa di look up juga. Zaman dulu waktu tahun 70-80 kan di Indonesia kaya sekali akan pencipta lagu. Betul, Orang-orang tuh betul. banyak banget kenal Chandra Darusman, kenal Chandra sama Darusman. James Sunda, Odi Agam, Biar dan mereka lain-lain. lebih mengenal siapa apa pencipta lagunya. Iya. kan? Dan ternyata para pencipta lagu itu juga ternyata bisa nyanyi juga, bukan hanya menciptakan lagu. Iya, Lala bisa nyanyi kan? Bisa. Oh, Ilman Lale juga. dan Ilman kan dari Malik ya, Essential ya. Kalau Nino dari Ran. Kamu dari mana? Dari Kita tadi kan- saya di sini. Iya. Sebentar. Ini bukan Metro Mini, TV. Tapi memang di grup masing-masing sendiri memang kalian yang menciptakan lagu, lebih dominan menciptakan lagu kalau di di grup Malik, masing-masing. Bareng-bareng juga sih sebenarnya. Bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga gitu. Nah, Ada kenapa? proyek ya bertiga udah ada kan dia kalau nggak salah. Apa tuh? Kang Arman bukannya lagunya Iya, kemarin bertiga ya? salah satu lagunya lagu kita yang
udah tercipta tuh buat Kang Arman dan alhamdulillah menang Anugerah Musik Indonesia. Oh, Yang iya. judulnya apa itu ya? Hanya Engkau yang bisa. Hanya engkau yang bisa, ya. Gitu. Jadi sih harapannya kalau orang udah bisa menghargai pencipta lagu, Ya. pasti orang lebih bisa menghargai musik secara general dan akhirnya mereka lebih bisa. Contohnya misalnya, saya pengen bikinin dong saya lagu dong gitu. Nah itu paketnya lagunya diciptakan sampai jadi rekaman segala macam itu semua all in. All in. Sampai mastering. Sampai jadi Sampai master. mastering. Nah, kalau ini kan lagi hari televisi dunia. Penting nggak sih televisi buat kemajuan Media karir promosi, musik ya. untuk media promosi? Penting sih untuk mensosialisasikan kalau misalnya kita udah bikin lagu terus lagunya nggak ada yang dengar. Baik-baik lagi kayak tadi, banyak orang yang tahu lagu yang kita ciptakan tapi nggak tahu kalau itu kita yang harus keluar dari TV ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu kalau kita yang menciptakan gitu. Sementara orang tuh kalau misalnya udah tahu lagunya, udah tahu yang nyanyi tuh nggak tahu proses bagaimana lagu terjadi, pasti mereka lebih susah untuk menghargai dan akhirnya mereka lebih memilih untuk beli yang nggak original. Nggak original. Apakah stoknya udah ada di situ mereka tinggal pilih atau Oh lucu tuh itu ya. Bikin Sebenarnya bang. beberapa kali ada yang kayak gitu sih. Kita emang udah sampai hari ini kita udah punya bank lagu kayak hampir 80 sampai 90-an lagu lah. Wow. Terus kalau misalnya orang datang dan ternyata mereka lebih pengen bikin lagu yang sesuai sama mau mereka dan nggak ada di banknya, kita juga siap sedia untuk kasih habis ini. anak saya tuh lagi pengen bikin album lagu gitu. Bisa nggak lagu anak-anak? Wah, itu kita pernah Nggak beberapa terbatas kali. kan genrenya harus dewasa, Nggak. nggak? Anak-anak juga bisa ya? Bisa. Kita si album kita juga belum Kenapa beres. nggak Kita duet baru, aja sih berdua? kita baru punya 3 single kan. Berbagi tajil, sawi subuh, subuh, sama kuliner lokal. kuliner lokal. Kalau mau didengerin gitu ya, Iya, kita iya, baru iya. bikin 3 lagu. Tapi nggak usah lah kayaknya. Itu kalangan terbatas. Iya sih ya, terbatas benar-benar terbatas ya Pak Terbatas ya? banget ya. Oke, ngomongin Oke. soal televisi ya, ini ada sejarah terciptanya televisi. Jadi awalnya John TV ya namanya yang... John Logie. Oh, John Logie ya. John TV, bintang-bintang dari TV. Kali kan namanya, dia nyutain TV Pak. John Logie Bairou itu menyempurnakan Nipkow-Disc yang bisa menerjemahkan sinyal listrik menjadi gambar. Akhirnya pada tahun 1925 ia berhasil mengirim sinyal televisi pertama. Saat itulah John Logie Bairou tercatat sebagai penemu televisi pertama di tahun 1927. Dia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan di tahun 1929 John menciptakan televisi berwarna. Wah, terima kasih ya Pak John ya. Iya, iya. Karena Anda kita ini loh punya mata pencarian. Dan sejak John Logie Baird menemukan televisi di tahun 1925, radio BBC di Britania Raya menggunakannya untuk siaran televisi di tahun 29 sampai 37. Jadi BBC adalah channel tertua di dunia dan pertama kali BBC menyiarkan film dokumenter berjudul Television Comes to London. Ini ya film pertama ini kali ya bisa dibilang ya. Television Comes to London. Nah, itu. BBC itu udah lama banget ya. Tuh lihat tuh, ada lambang bibinya ya. itu ya, itu bibi mereka ya. BBC. Vision on, sound on. Wih, kaku ya mereka ya. Oh iya sih zaman dulu sih. Ini belum ada nih orang makeup nih kayaknya. Udah ada belum? Nah ini iklan resmi pertama disiarkan di Amerika Iklan ya? Serikat tanggal 1 Juli 1941. Wih. Itu adalah iklan Bulova, merek Apa itu? jam. Oh. Jam top banget tuh Bulova zaman dulu tuh. Dan perhiasan yang berdiri di New York 66 tahun sebelumnya. Dan iklan tersebut masih hitam putih dan hanya menunjukkan Keren tapi sebuah jam merek Bulova. Bulova nih jam top juga loh selain Jom-jom Rolex. mehong juga ya Pak ya? Bulova, Patek Philips itu angkatan tersebut. Wah, tahu banget Pak benda-benda mehong Pak. Udah nyiptain lagu buat siapa aja nih? Mungkin Mas Ilman deh. Ya, kemarin albumnya Hi-Fi, satu album kita terus Oh, itu satu Vidi album Aldiano. apa ya? Vidi Aldiano. Album Kemong baru ya? juga. Vidi Aldiano. Itu bagus-bagus lagunya loh. Oh, itu bertiga ya bikinnya. Yang ini yang duet, bukan? Yang sama Andin Sama itu Andin juga. ya. Oh iya itu tuh bagus. Betul, betul. Saatnya pada pencipta lagu untuk muncul di Iya, justru permukaan. sebetulnya peranan pentingnya adalah penciptanya. Mm-mm. Kayak waktu itu saya pernah ke pasar burung ya. Saya beli burungnya waktu itu. Ada burung satu itu. Harganya mahal sih 10 juta. Saya tanya, ini bisa apa? Dia bisa nyanyi. Gitu. Itu mahal. Oh 10 juta bisa nyanyi. Bener saya tes nyanyi. Terus ada lagi sebelahnya tuh. Tapi dia diem aja. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa diem aja. Harganya lebih mahal 25 juta. Enggak dia penciptanya. Dia pencipta makanya lebih mahal 25 juta. Nah ini ada lagi televisi termahal di dunia menurut The Richest. Wih. Jadi Yalos Diamond. TV-nya ya, Pak? Iya, Oh, TV. harganya 140.000 US dollar atau sekitar 1,8 miliar. TV produksi Kmart Industri Itali ini mahal karena ada 160 berlian asli tersebar di panel Astaga. TV-nya. Dan TV ini didesain oleh desainer Jepang Takahide Sano. Tahide Sano. Stuart Hughes Pres- British British HD Supreme Edition. Itu berapa Pak?
itu adalah harga TV-nya hadiahnya 1,5 juta US. Ya Allah, Atau hampir 20 miliar. TV apa? Nah, ini TV ini terbuat dari 19 kg emas kuning 22 karat dan ada taburan 48 potongan kecil berlian. Kalau BU tinggal dicongkel-congkelin doang. Iya, Apa gitu ya, TV gitu ya. ya inilah TV-TV termahal ya. Ya, kalau yang Rose Edition ini harganya 2,26 juta Nah, ini US nih ya. dollar. Hampir 30 miliar 30 rupiah ya. miliar. Desainnya mirip dengan Supreme Rose Edition. Hmm. Nah, tapi ini lebih mahal. Karena dia ada kamar mandi dalam kali ya, Pak. Sama AC nih kayaknya nih, AC. Makanya tertarik ya kalau beli TV mahal-mahal gitu. Penting gak sih? Enggak sih kayaknya enggak. Kayaknya enggak sih, nggak bisa, penting. nggak bisa Nggak usah ditidurin mahal. TV-nya, mending beli rumah. Iya. Mending beli rumah TV lah. tuh nggak perlu mahal-mahal. Yang penting channelnya Net TV. Nah, gitu. Televisi masa Besok kini. gaji Net tuh keren banget emang. Gue juga suka sama Net ya. Oke, ini sahabat pagi mungkin ada pertanyaan, gimana caranya kalau mau diproduseri oleh Lale, Ilman dan Nino? Lale belum ngomong dari tadi kayaknya. Iya, Le. Iya, Le, ngomong dong, Le. Oke, Lale dengan Kayak boneka ada suara Susan. berapa? Gampang sih, bisa langsung lihat di Instagram kita. Di Apa situ. Apa namanya Instagram? Lale Ilmanina juga. Oh, Lale dengan Oh, Nino. oke. Lu beneran nggak mau tuh tiga Kita mau gerakan kita produser? bikin lagu kayak gitu dibikin Namanya ya, ya. Oke, oke. Terus? Bisa lihat di situ, ada booking kontaknya langsung. Jadi Oh, bisa langsung oke. telepon, tanya-tanya. Oh, nah tuh sahabat pagi ya yang mau bikin album atau single bisa melihat di Instagram. Album foto nggak dong ya? Nggak ya, nggak album. Kali itu kita serahin ke Tarzan aja. Semua jenis musik di sini ya. Kita sih semuanya basicnya tuh masih dibungkus dalam musik pop sih, tapi maksudnya pop. kita bersedia untuk melakukan eksperimen. Eksperimen. Terima kasih ya. Tapi Pokoknya- mereka nanti ada nyanyi di mobil dong? Oh, iya dong, kan banyak sekali menciptakan lagu-lagu. Oke, oke, Mungkin oke, sekelumit. Ya mungkin kita bakal memperkenalkan lagu-lagu yang kita ciptakan. Nah, Siap, singin siap. dekat Tapi ya. singin Kita dekat ya. kita selalu punya hashtag Mas Andre, kita sering sering ditangkap dengan salah gitu, maksudnya message yang kita sampaikan, orang-orang yang nonton tuh tetap mengira kita band gitu. Oh, Kita selalu iya. ditelepon bukan minta lagu, malah nyuruh ngeband. Nyuruh ini job manggung ya. Nyuruh manggung. Padahal Jadi bukan kita ya. sekarang Nah ini kita hari bukan ini band. harus Kita ditekankan lagi, klarifikasi ya. diklarifikasi bahwa mereka ini bukannya band yang untuk manggung ya. Iya, Tapi kalau iya. ternyata bayarannya cukup bagus, boleh lah nggak apa-apa. biar nggak ada yang mau. Oke deh, ya semoga sukses nih ya. Sukses ya. Thank you loh dari pagi-pagi. Oke, ini ada sahabat pagi yang mau tanya sama kita. Coba kita lihat tayangannya ya. Hai Kak Andre, Kak Hesti, mau tanya dong cara pakai kutek yang benar dan baik gimana ya biar nggak belepotan. Terima kasih. Dah. Tuh, cewek tuh urusannya tuh. Ya. Gimana tuh pakai kutek biar nggak belepotan? Ntar aja deh di segmen berikutnya ntar dijelasin ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! to do.